Ya, Anda masih menyaksikan Creative Money, referensi Anda untuk berinvestasi. Kali ini Creative Money tengah membahas investasi emas saat pandemi. Tentunya masih bersama dengan narasumber saya. Saya kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan ini tadi mengatakan bahwa Mas Antam sangat menarik di tengah-tengah saat ini dan kita lihat bahwa trennya juga cukup baik. Kalau kita melihat penjelasan dari Pak Hans ya, jadi potensi seperti apa sih kenaikan emas nantinya? Memang seperti tahun lalu ketika kita lihat ada perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok yang sampai sekarang juga belum selesai. Kemudian juga pandemi dari COVID-19. Sebenarnya penyebabnya bukan secara langsung, bukan karena pandeminya, tapi adanya krisis ekonomi. Yang kita tahu bahwa emas ini kan dasarnya dua kalau di Indonesia. Yang pertama adalah krisis kondisi ekonomi dunia. Yang kedua adalah karena kita di Indonesia pasti kita larikan ke kurs rupiah. Jadi dua-duanya menjadi penentu kenaikan harga dari emas ini. Ini kalau kita lihat pertama pandeminya belum selesai, kedua perang dagangnya juga masih belum selesai, kemungkinan kenaikannya juga seperti yang kita lihat dari historical harga emas, trennya akan terus naik. Nah, ini yang kami selalu sampaikan kepada customer kami, kepada masyarakat, bahwa sebenarnya membeli emas itu bisa kapan saja, jadi tidak usah menunggu harganya koreksi atau apa. Kalau memang nabung kan ketika kita punya dana, ya silakan aja langsung digunakan untuk tabungan, itu langsung dikonversi ke emas. Mungkin itu. Oh, Oke, baik. Ke Bu Rani kalau Anda melihat bahwa instrumen emas ini bisa digunakan untuk tujuan menjaga harga dari inflasi, diversifikasi aset, tabungan pendidikan, atau untuk tabungan hari tua, atau seperti apa? Ini bisakah dijadikan juga dana darurat mungkin menurut Anda, Bu Rani? Oke. Kalau untuk emas sendiri, terkait untuk yang bareksa emas ya, ini justru bisa menjadi pilihan selain alternatif ya untuk tabungan, baik itu dana pendidikan ataupun untuk yang dana darurat. Kenapa? Karena kan ini emas memang dari dulu kan sangat liquid sekali gitu ya. Jadi kenapa demand-nya sekarang ini sangat tinggi? Betul kata Pak Iwan, memang bukan hanya dari sisi pandemik aja, tapi memang dari customer itu melihatnya ini dari sisi keamanan. Dari sisi keamanan itu yang menjadi tren saat ini untuk pembelian sangat tinggi. Jadi kalau misalnya dilihat apakah ini tepat untuk dana darurat, dilihat dari liquid produknya sendiri, ini bisa menjadi alternatif. Oke, nah ini apa yang memang kalau ini sebuah keamanan, kelebihan lain apa sih memang yang bisa didapat dengan kita menginvestasi emas ini sebenarnya, Bu Rani? Oke. Kalau untuk kelebihannya ini saya bicara dari sisi produk yang memang di bareksa emas ya, yang memang kita sudah kerja sama gitu ya dengan salah satu penjual emas juga gitu ya. Kita kerjasama dengan Indogold yang memang kalau untuk sisi tabungan emas itu sudah memiliki license yang memang license untuk gadai online gitu ya untuk tabungannya sendiri. Jadi memang kalau memang dari sisi keamanannya untuk tabungan emas sendiri itu sudah dapat license dari OJK, itu sama sekali itu aman untuk sekarang. Aman untuk sekarang. Oke, Pak Hans. Pak Hans, ini kalau melihat ada harga jual dan harga beli atau selisih di harga itu, tapi ini melihat dengan harga yang tinggi saat ini, orang mungkin berpikir tadi ada yang, aduh saya mau jual emasnya, atau banyak juga yang nge-keep deh, ntar pasti bakal naik lagi. Tapi sebenarnya berapa lama sih kita menyimpan emas itu untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa kita dapat dan meminimalkan kerugian ini? Ya, emas ini sebenarnya harus investasinya jangka panjang ya. Kalau kita perhatikan di jangka pendek ada fluktuasi. Kalau kita mau bermain di jangka pendek, kita termasuk orang yang trading di emas. Mungkin perdagangan derivatif emas, trading itu lebih cocok. Tapi kalau kita mau pakai jangka panjang,
kita beli terus di jangka panjang gitu. Kita tahu terakhir grand super cycle kenaikan komoditas termasuk emas itu kan di 2011, kemudian emas bergerak, komoditas rata-rata turun, sesudah itu mulai bergerak naik terus gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang masih dalam wave pergerakan naik gitu ya. Jadi selama kita melihat bahwa pandemi COVID belum berhasil terlalu ditangani, kita masih melihat bahwa tren emas ini masih cukup kuat gitu. Perlu jadi catatan kita, selain itu kalau kita lihat sesudah pandemi COVID bisa ditangani, dunia masih menghadapi tekanan resesi ya, masih ada resesi global yang harus kita hadapi karena dampak dari pandemi itu sendiri gitu. Sehingga kalau kita lihat emas masih jadi pilihan gitu. Nah, sebagai satu catatan kecil dari saya bahwa negara-negara yang mata uangnya cukup stabil itu rata-rata adalah negara-negara yang mengandalkan cadangan devisanya itu ada cadangan emasnya juga di dalamnya gitu. Kita lihat seperti Amerika ya, US dollar itu mereka punya 8.133 ton emas gitu, atau 75% ya dari cadangan devisa mereka berupa emas gitu. Jadi mata uang mereka cukup stabil. Kemudian Jerman sendiri punya cadangan cukup banyak, Italia, Prancis gitu, Rusia dan ya Indonesia memang agak sedikit kecil ya, kita 78,5 ton ya, atau 2,8% dari cadangan devisa kita gitu. Nah tetapi kalau kita lihat cadangan emasnya kuat, tentu saja mata uangnya lebih bergerak lebih kuat ya. Dulu memang ada rezim halus mencetak uang tuh harus ada cadangan emasnya, tetapi seiring dengan meledak ekonomi dunia yang bergerak sangat cepat pertumbuhannya itu dilepas ya, jadi rezim emas tadi dilepas. Gitu. Nah, kalau kita berbicara karena itu emas masih jadi sesuatu yang penting. Oh, emas masih menjadi satu hal yang penting. Oke, nah itu dia. Kalau dikatakan sebagai satu hal yang dominan atau penting bisa dikatakan seperti itu, sebenarnya idealnya sebuah negara itu harus memiliki cadangan emas berapa sebenarnya Pak Hans? Berapa persen mungkin? Ya mungkin karena sekarang udah rezim emasnya dilepas, jadi nggak ada aturan tentang berapa persen emas yang harus dimiliki gitu ya. Tetapi kita memang melihat cadangan devisa yang ada emasnya itu mata uangnya relatif lebih stabil gitu ya. Nah sekarang orang lebih bergerak memang perdagangan trade antar dunia ya yang dipakai di sana. Ya, oke. Nah ini kembali ke investasi pribadi, kira-kira jadi berapa tahun nih kita harus menyimpan emas ini, Pak Hans? Untuk tahunnya ya, kalau kita lihat saya perhatiin di sini sebenarnya dari tahun 2015 emas itu udah bergerak naik terus ke atas gitu ya. Jadi kalau kita lihat investasi emas ini harusnya bisa kita lakukan lebih dari 5 tahun ya kalau kita mau mendapatkan return yang lebih maksimal gitu. Baik, Anda sepakat dengan itu Bu Rani? Untuk jangka panjang memang emas itu bisa menjadi alternatif selain seperti yang tadi dibilang untuk dana darurat juga. Memang karena dari sisi liquidnya terus sama dari sisi amannya sendiri, karena memang emas sendiri kan udah dari zaman dulu ya orang percaya kalau itu menjadi salah satu instrumen untuk berinvestasi yang paling aman. Oke, baik. Sekarang sebenarnya bagaimana sih caranya kita bisa tahu bahwa atau membaca kira-kira investasi emas ini saatnya untuk dibeli atau dijual, membeli cash atau nyicil atau lebih baik ditabung aja? Tetaplah di Creative Money.